hari ini adalah just believe. Ya. Jadi mari kita buka Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, perikop ini adalah perikop tentang seorang perwira yang memiliki hamba, tapi hambanya sakit. Ya, hambanya sakit, lumpuh. Ya, karena ini seorang prajurit, tidak tahu lumpuhnya kenapa, apa karena ditembak, ya, atau karena apa. Tapi yang pasti lumpuh dan sampai menderita kesakitan. Tapi perwira ini percaya kepada Yesus. Padahal perwira ini adalah perwira Romawi. Sedangkan Yesus diutus pertama-tama untuk orang Israel. Tapi perwira Romawi ini punya kepercayaan kalau dia datang kepada Yesus, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kalau datang kepada Yesus, pasti ada yang terjadi. Ketika hambanya sakit, dia tidak tahu harus bagaimana. Seorang perwira, kalau hambanya sakit, pasti sudah dibawa ke dokter. Pada waktu itu dibawa kepada tabib. Sudah diobati. Karena perwira pasti sudah diobati, tetapi masih sakit. Dan dia mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Dan ketika dia datang kepada Yesus, Yesus katakan, "Aku akan datang ke rumahmu." Yesus selalu mau datang ke rumah kita. Amin. Yesus selalu datang mau datang kepada kita, karena Yesus selalu terbuka untuk kita. Lalu perwira ini berkata, "Tuhan, Engkau tidak perlu datang kepadaku. Cukup Engkau mengatakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Iman dari mana perwira ini? Ini iman seorang prajurit. Karena dia katakan, "Aku percaya karena aku ini seorang prajurit. Aku seorang perwira. Aku memiliki atasan dan aku memiliki bawahan. Kalau atasanku berkata kepadaku, 'Pergi,' aku akan pergi. Kalau atasanku berkata, 'Datang,' aku akan datang. Apapun yang sedang aku lakukan, kalau atasanku mengatakan, aku akan lakukan." Demikian juga kalau aku bicara kepada bawahanku. Kalau bawahanku, aku katakan datang, dia pasti datang. Kalau aku bilang pergi, dia pasti pergi. Walaupun dia lagi makan, kalau aku bilang datang, dia pasti datang. Itu sebabnya berkaca dari hierarki di dalam prajurit, perwira ini datang kepada Yesus, dia berkata, "Engkau cukup berkata, maka sakit penyakit akan pergi." Kenapa? Karena perwira ini menyadari bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Yesus itu yang menguasai atasannya. Dalam keprajuritan ini atasannya. Kalau Yesus atasannya, maka ketika sakit penyakit dikatakan pergi, harus pergi. Dan Yesus nggak pernah bilang kepada penyakit datang. Pergi saja, nggak usah datang. Lalu Yesus katakan, heran, perwira ini bisa punya iman seperti ini, tapi orang-orang Israel yang setiap hari berjumpa, ada bersama-sama dengan aku, tidak punya iman seperti ini. Oh, saya berharap kita tidak akan dibuat begitu oleh Tuhan. Kita semua punya iman kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Luar biasa, saudara. Yesus tidak berkata sembuh. Enggak. Yesus enggak berkata hambamu sembuh, sakit penyakit pergi. Tidak. Tapi Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Lalu hasilnya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
Jadi hambanya ini sembuh bukan karena Yesus berkata sembuh. Sementara untuk yang lain, ada yang telinganya tuli, Yesus katakan terbuka, diperintahkan oleh Yesus telinganya terbuka, sembuh. Tapi ini perwira ada di rumah, Yesus ada di luar rumah. Perwira ini percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang ada di dalam rumah. Dan kepercayaannya, oh haleluya, kepercayaan kita terhadap Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ya. Itu sebabnya ketika perwira ini percaya, Yesus katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Oh, saya berharap hari ini Ya. saudara bisa pulang dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Percaya di tempat ini. Ya. Ketika kau pulang, apa yang kau percaya terjadi dalam hidupmu. Amin. Karena hasilnya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Haleluya. Pada saat itu juga karena Tuhan tidak pernah mau menunda, ya, Dia mau saat itu juga. Nah, yang jadi masalah mengapa sering kita tidak menerima mujizat, padahal kita tahu di Alkitab banyak mujizat. Lihat Matius 6 ayat 30. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Dapat semua? Matius 6 ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Masalah kita yang pertama adalah kepercayaan kita itu kurang. Artinya tidak penuh. Kurang percaya. Kurang percaya artinya ada bagian yang kita tidak percaya. Tidak percaya penuh. Tidak percaya sepenuhnya. Ada orang percaya, kalau aku berbisnis, aku berusaha, aku bekerja, Tuhan akan memberkati aku. Tapi ketika sakit, dia tidak punya iman itu. Artinya ada bagian yang kurang percaya. Nah, Tuhan berkata, kalau kita percaya penuh seperti perwira Romawi itu, maka kita akan menerima hasil dari kepercayaan kita. Nah, Yesus berkata, engkau kurang percaya, itu sebabnya engkau khawatir. Kenapa kita khawatir? Bukan karena kita tidak percaya. Kurang percaya saja bikin kita khawatir. Karena ketika kita kurang percaya, ada celah bagi dunia ini untuk masuk. Sehingga dunia ini bisa mempengaruhi kita. Kita mulai ragu-ragu lagi. Saudara merasa hidup harus punya uang. Kalau tidak punya uang, tidak bisa hidup. Sebenarnya saudara, hidup itu perlu Tuhan. Ya. Itu sebabnya di dalam hati kita ada satu ruangan diciptakan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah mengisi kita, baru kita merasakan penuh. Tapi selama itu tidak diisi oleh Tuhan, maka apapun yang mengisi di tempat itu tidak pernah kita merasakan penuh. Berapa banyak kita melihat orang yang uangnya banyak, konglomerat kaya, tapi ketika krisis, ada ranjang yang empuk, yang bagus, dia tidurnya di kolong ranjang. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan keadaan yang seperti ini. Karena berpegang kepada uang. Tapi ketika bertobat, berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Bukankah Elia juga pernah ketakutan? Elia ketakutan karena diancam. Tapi ketika Tuhan datang kepada Elia, diberikan tugas kepada Elia, Elia berjumpa dengan Tuhan. Elia punya kekuatan yang baru. Saudara, kalau mau punya kekuatan yang baru, tinggal di dalam Tuhan.
Amin. Percaya kepada Tuhan. Ya. Maka saudara akan memiliki kekuatan yang baru. Amin. Nah, kurang percaya akan membuat kita khawatir. Kalau saudara lihat perikopnya, Tuhan berkata, jangan khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir apa yang akan engkau makan. Jangan khawatir apa yang akan engkau minum. Jangan khawatir akan apa yang engkau pakai. Maksudnya semuanya itu bisa disediakan kalau kita percaya. Ya. Tapi pastikan kita percaya penuh. Kita percaya penuh supaya Allah memenuhi kita, Tuhan memenuhi kita. Ketika Tuhan memenuhi kita, maka segala sesuatu yang kita perlukan itu sudah tersedia. Iya. Ini sifat Allah, ini sifat Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yesus katakan, lihat burung di udara. Ya, burung di udara dapat makan tuh. Kita nggak melihat burung bekerja. Nggak pernah burung dagang kan? Nggak pernah burung bawa-bawa ngelamar pekerjaan. Nggak pernah. Tapi dipelihara. Tuhan katakan, itu burung dipelihara. Apalagi kita manusia. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Lebih sempurna daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diciptakan lebih sempurna. Ya. Lalu Tuhan katakan, lihat bunga bakung di ladang. Saudara tahu bunga bakung di ladang itu indah. Bunga lili. Saudara tahu bunga lili? Kalau di pasar bilang bunga bakung nggak ada, bunga lili ada. Bunga lili itu banyak macamnya, luar biasa, harum. Makanya ketika saudara masuk ke sini ada bunga lili supaya ada harumnya. Ya. Itu harum dan ini banyak jenisnya. Nah ini yang tumbuh sendiri, tumbuh di lembah, tapi ini indah. Kenapa indah? Tuhan katakan karena Tuhan yang mendandani. Nah kalau bunga bakung di lembah didandani, apalagi kita? Ya. Manusia, ciptaan Tuhan yang dikatakan lebih baik, lebih sempurna daripada ciptaan yang lain. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Kita tidak pernah akan khawatir. Karena ini yang harus kita tanamkan. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan menarik hal-hal yang baik datang kepada kita. Iya. Tetapi kekhawatiran akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kita tidak mau khawatir. Saudara, coba ingat-ingat. Ketika saudara khawatir, saudara tenang apa enggak? Saudara kuat apa enggak? Orang khawatir tidak ada yang tenang. Orang khawatir tidak ada yang kuat. Karena khawatir. Makanya Yesus katakan, jangan khawatir. Yesus sudah datang ke dunia ini. Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Sudah mati di kayu salib. Menanggung dosa kita, menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya sorga yang jauh itu datang kepada kita. Dan Yesus berkata, oleh bilur-bilurku, kamu sekalian yang telah sembuh. Amin. Yesus dicambuk, diberi mahkota duri, dipaku, ya, diludahi. Jadi semua yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Yesus supaya kita tidak menanggung lagi. Iya. Karena Yesus sudah menanggungnya. Itu sama seperti orang punya hutang, Yesus melunasi, Tuhan melunasi, itu sebabnya hutangnya lunas. Nah jangan merasa masih punya hutang. Saya bicara hutang yang Yesus tebus, bukan hutang pribadi saudara ya. Jadi kalau hutang pribadi harus dilunasi. Kalau ada, saya berharap di sini tidak ada. Nah Tuhan sudah menebus semuanya. Hutang-hutang kita, hutang dosa kita sudah ditebus, dibayar lunas. Itu sebabnya kita itu layak. Ya. Karena kita menerima Yesus, kita layak menerima sorga. Amin. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada siapapun dan apapun juga yang bisa
menghalangi untuk Tuhan bertindak dalam hidup kita. Iya. Ketika persekutuan JKF ada dulu namanya Joseph Generation Fellowship, itu persekutuan, hanya persekutuan, kami pindah-pindah tempat, cari tempat, akhirnya kami putuskan kita ibadah di sini saja. Jauh sebelum akan menjadi gereja, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya nanti persekutuan ini menjadi gereja, tolong kalau boleh tanggalnya sama dengan tanggal ulang tahun saya. Jadi jauh sebelum gereja ini ada. Lalu pada awal tahun kemarin, tahun 2022, saya diminta merintis, itu langsung daftarkan saudara. Ini sinodenya GSDA, jadi daftarkan ke sinode GSDA. Dari Januari tidak ada kabar. Tapi tiba-tiba tanggal 3 Agustus, ya, kita harus daftar kepada BPD, Badan Pengurus Daerah. Ketuanya telepon saya. Setuju, rintis gereja. Lalu setelah beberapa lama, saya bilang, saya minta tanggal 21 Agustus ditabiskan. Bisa nggak? Bisa. Saudara harus tahu, ini BPD, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ya, ada bendahara, ada komisaris. Mereka ini semua orang sibuk, apalagi hari Minggu. Sibuk. Dan waktunya itu saya minta hanya 2 minggu. Dan ajaib saudara, semuanya bisa. Ya, ketuanya bisa, wakilnya bisa, sekretarisnya bisa. Karena ini yang megang peranan. Tiga-tiganya bisa. Lalu ditabiskan. Dan luar biasanya, 21 Agustus itu hari Minggu. Tahun kemarin pas hari Minggu. Karena kalau mau ketemu yang 21 Agustusnya hari Minggu, nanti 11 tahun lagi. Masih lama. Jadi tepat ketika kita percaya, ini hal yang kecil. Ketika kita percaya, terjadi saudara. Iya. Dari Januari sudah didaftarkan. Belum ada jawaban. Agustus baru ada. Dan tepat tanggal 21 Agustus. Jadi bertepatan dengan ulang tahun saya. Ya. Jadi enak juga. Jadi sekali perayaan langsung dua-duanya. Makanya nggak ada angka di sini. Karena nggak tahu mau tulis angka berapa. Ya. Kalau gereja satu, kalau saya bukan satu. Tuhan mau mewujudkan apa yang kau inginkan. Iya. Ketika kau percaya penuh. Amin. Lanjut ya. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, karena kita tidak berdoa. Mungkin selama ini kita bisa berkata, saya sudah berdoa, saya sudah minta kepada Tuhan. Saudara harus tahu di Injil Matius, Yesus mengajarkan cara berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kata Bapa itu adalah hubungan. Kita mesti membangun hubungan. Hanya seorang anak yang bisa menyebut Bapa. Ya. Orang lain tidak bisa menyebut Bapa. Ya. Kecuali anak angkat. Tapi kita bukan anak angkat. Kita anak Tuhan. Iya. Kita bisa menyebut Bapa. Artinya apa? Ini hubungan. Kita harus membangun hubungan terus. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam kita. Dan ketika kita katakan, itu terjadi.
Yang jadi masalah ketika kita berdoa, yang kita ucapkan bukan firman. Karena kalau yang kita ucapkan adalah firman, maka itu pasti terjadi. Ya. Dulu saya suka berdoa. Tapi rupanya berdoa saja, berdoa yang menurut saya itu nggak cukup. Berdoa. Kalau mau pergi kerja, berdoa dulu. Setiap pagi, ya, saat teduh. Tetapi itu nggak cukup. Sampai satu ketika, ya, saya mendapatkan firman, saya harus membangun hubungan. Jadi dulu itu saya punya penyakit asma. Dan setiap tahun saya harus masuk rumah sakit. Lalu kemudian saya membangun hubungan dengan Tuhan. Terus saya membangun hubungan sampai saya merasakan hadirat Tuhan turun. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Pikiran saya isi dengan firman. Jadi semua perkataan-perkataan dari luar, baik dari televisi, baik dari tape atau radio, saya stop. Saya hanya dengarkan firman. Saya hanya baca firman. Saya mulai membangun. Ajaib saudara. Sudah 8 tahun, tiap tahun masuk rumah sakit. Tahun yang ke-9, stop. Sudah tidak lagi. Dulu suka pakai Ventolin. Saudara tahu kalau asma itu orang pakai Ventolin inhaler. Tapi tiba-tiba Ventolin inhaler tidak boleh masuk ke Indonesia. Jadi saya tidak pakai lagi. Dan sejak saat itu saya memang tidak pakai. Lalu udah sembuh begitu aja saudara. Saudara tahu Tuhan punya kuasa. Ketika saya ada di rumah sakit, ini sakit asmanya bukan tambah baik, tambah parah, tambah satu penyakit lagi, ada vertigo. Jadi ada vertigo juga. Tapi ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya penuh kepada firman-Nya, asmanya begitu, vertigonya begitu. Dulu saya nggak bisa ngomong seperti ini, karena kalau saya khotbah, saya harus duduk, sehingga pusing saudara, muter-muter. Lalu kalau bicara nggak bisa lama, hanya sebentar. Jalan 50 meter sudah capek. Tapi ketika saya membangun kepercayaan saya, Tuhan bekerja. Firman Tuhan itu nyata. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Amin. Jadi ketika saya membangun hubungan, saya perkatakan terus, aku percaya. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Aku percaya asmaku sudah tidak ada. Aku percaya vertigoku sudah tidak ada. Ajaib saudara. Tidak ditumpang tangan oleh pendeta, tidak didoakan oleh pendeta, sembuh. Sudah begitu saja. Saya tidak perlu bawa-bawa Ventolin lagi. Itu nggak enak di kantong bawahnya. Bisa sembuh saudara. Vertigo yang orang bilang susah sembuhnya karena ini kan masalahnya dari pikiran. Nah, ketika pikiran kita digantikan oleh firman, maka ada kesembuhan. Amin. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ketika saya percaya, membangun kepercayaan, sembuh saudara. Sekarang saya bisa jalan berapa kilometer, gitu. Ya, bisa main badminton juga. Dulu udah nggak bisa main badminton. Main badminton cuma pegang raket, pemanasan. Kalau mau main mulai, saya stop, udah capek. Jadi sekarang bisa main. Hitung terus, pokoknya sampai tuntas. Bisa. Kalau Tuhan sudah memegang hidup kita, yang tadinya mustahil, tidak mustahil lagi. Dokter sudah bilang, Ventolin harus dibawa terus. Karena ini pertolongan pertama, kalau saya sesat. Tapi ketika Ventolin itu tidak ada, oksigen yang dari Tuhan, itu jauh lebih melegakan, saudara.
Ini hal yang luar biasa. Dan saya percaya, ketika saudara punya kepercayaan yang sama, maka saudara juga bisa menerimanya. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Segala sesuatu adalah mungkin. Iya. Tuhan sedang bekerja pada saat-saat ini. Iya. Ketika saudara mau membawa hati saudara hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup. Amin. Lihat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, atau untuk memuaskan kesenangan diri sendiri, atau untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Kita berdoa untuk keinginan diri kita sendiri. Ada ilustrasi begini. Waktu banjir, hujan terus, banjirnya makin naik. Nah, ada seseorang yang cinta Tuhan, dia berdoa, anggap namanya siapa? Amung. Ada di sini yang namanya Amung? Nggak ada ya, jadi aman nih. Nah, si Amung ini berdoa, Tuhan, aku percaya banjir ini akan surut. Dia terus berdoa, banjir makin naik, sampai akhirnya dia ke atap rumahnya, karena makin naik banjirnya. Ada perahu lewat. Amung, ayo ikut. Enggak, siap berdoa sama Tuhan. Udah lewat perahu. Lalu tidak lama kemudian perahu motor lewat. Panggil lagi, Amung, ayo ikut. Enggak, siap berdoa kepada Tuhan. Pergi lagi. Lalu yang ketiga, helikopter sudah datang. Amung masih berdoa, helikopter datang. Amung, ayo ikut. Banjirnya makin tinggi. Enggak, saya percaya sama Tuhan. Udah, helikopternya pergi. Akhirnya banjirnya makin tinggi. Amung nggak terselamatkan, tenggelam. Masuk surga nggak? Masuk surga, dia percaya Tuhan. Di surga dia tanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku waktu banjir itu? Terus Tuhan bilang begini, siapa bilang aku tidak menolong? Aku 3 kali menolongmu, tapi engkau tolak. Pertama aku kirimkan perahu, engkau tidak mau. Lalu yang kedua, ya mungkin perahu engkau tidak mau, aku kasih perahu motor. Nggak mau juga. Yang ketiga, aku sudah kasih helikopter, nggak mau juga. Kalau udah gitu mau apa? Ya tenggelam saja. Kita berdoa tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tapi keinginan kita sendiri. Keinginannya supaya banjirnya surut. Tapi tahukah, ketika Tuhan melakukan, ada perahu. Kalau dia ikut perahu itu, Tuhan sudah menyediakan rumah yang baru, yang lebih besar. Ya, Tuhan bisa setting berbagai peristiwa. Tapi ini yang harus kita ingat. Kalau kita berdoa, jangan tujuannya untuk keinginan kita sendiri. Berapa orang berdoa minta kaya? Tujuannya apa? Untuk keinginan diri sendiri. Tuhan tolong berkati saya supaya saya bisa beli mobil, supaya saya bisa beli rumah, supaya saya bisa beli apartemen, saya bisa beli ini, beli itu. Itu untuk keinginan diri sendiri. Kalau saudara punya keinginan yang sama seperti Tuhan, maka doamu akan dikabulkan. Haleluya. Mari kita menyamakan doa kita, tujuannya dengan tujuan Tuhan. Bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena keinginan Tuhan sendiri. Saya akan tutup dengan ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, perhatikan saudara, pencobaan-pencobaan atau semua masalah
Yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Manusia artinya secara umum, semuanya, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua masalah di dunia ini sudah diukur oleh Tuhan. Ya. Tidak boleh melebihi kekuatan manusia. Ya. Karena Tuhan bertaulat. Jadi semua masalah itu tidak boleh melebihi kekuatan manusia. Lalu kenapa ketika kita mendapatkan masalah, sepertinya masalah ini berat? Karena kita tidak menyadari bahwa kita punya kekuatan yang lebih lagi. Ya. Ya. Semua orang diberikan kekuatan yang melebihi masalahnya. Itu Ya. sebabnya kalau saudara perhatikan, banyak orang-orang duniawi, ya, bahkan orang jahat pun, mereka bisa mengatasi masalahnya dengan kekuatannya sendiri, dengan Ya. caranya sendiri. Ya. Karena semua pencobaan itu, semua masalah itu sudah diukur oleh Tuhan. Ya. Tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Iya. Itu untuk semua manusia. Jadi orang yang tidak percaya pun bisa. Cuma banyak yang tidak menyadari masalahnya itu saja. Ketika ada masalah, masalah bukan dilawan, kita ikutin masalah. Misalnya, lagi ada kekurangan, kita ikutin kekurangan itu, bukan dilawan. Kan mestinya lawan. Kerjakan apa saja yang bisa menghasilkan. Nanti Tuhan akan memberkati. Jadi untuk semua manusia, semua orang punya kekuatan untuk mengatasi segala masalah. Lalu selanjutnya, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kata kamu di sini, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, artinya untuk jemaat di Korintus, untuk anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan, Allah itu setia. Ya. Ya. Dan dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Artinya sama seperti di luar sana kan, bahwa semua masalah itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Semua pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Hanya bedanya di bagian terakhir untuk anak-anak Tuhan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sementara orang yang tidak percaya Tuhan akan dengan kekuatannya sendiri mengatasi semua masalahnya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Ya. Jalan keluar kita ilahi, Yes. bukan manusiawi. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan intervensi. Amin. Amin. Ketika Tuhan intervensi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ya. Ya. Siapa yang bisa menghalangi saya untuk sembuh kalau Tuhan sudah bertindak? Ya. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati saudara kalau Tuhan sudah mau memberkati saudara? Ya. Tidak ada yang bisa. Tuhan pasti bisa. Tuhan mau dan Tuhan sanggup. Ya. Yes. Ya Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bisa nyanyikan lagu yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Dari awal. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
saat ini percaya bahwa aku percaya Tuhan menyembuhkan. Karena ketika firman-Nya datang kepadaku, maka pasti terjadi. Ada mujizat yang pasti terjadi. Yes, Nyanyikan amin. lagu ini sambil kau angkat tangan. Nah, Tuhan sendiri yang bekerja. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dia Tuhan yang besar. Saya percaya saat ini Aku punya Tuhan yang besar, yang telah firman Tuhan datang berjanji kepadamu. Sembuh dari sakit penyakit. Sembuh dari sakit penyakitmu. iman Sembuh sekarang. Sembuh sekarang di dalam nama Yesus. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Sudah percaya, saudara sudah mengangkat tangan. Tuhan menyembuhkan. Amin. Saat ini siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup sekali lagi untukmu Tuhan. Aku menyerahkan hidup sekali lagi untukmu. Untuk engkau pakai sesuai dengan yang engkau inginkan, bukan yang aku inginkan. Sambil kau tetap tutup mata, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Punya Tuhan yang besar, Haleluya, haleluya. yang telah Tuhan, engkau berjanji melihat Tuhan tangan yang penyakit. aku Engkau bekerja secara khusus Tuhan. iman Tangan yang sudah diangkat ini Tuhan. Engkau bekerja secara khusus. percaya kuasa-Nya. Curahkan Roh Kudus Tuhan. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau telah menjamah kami sekalian. Yes. Kami percaya kepada kuasa-Mu, kami Amin. percaya kepada kuasa firman-Mu. Ya. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami percaya mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Ya. Engkau bekerja di antara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Amin. Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Ya. Kami berdoa Tuhan, biar realita hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, nyata di rumah kami, dimanapun kami berada. Ya. Kau bekerja Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bekerja di dalam kami, dan biar
segala firman ini Tuhan tertanam kuat di dalam hati kami, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.